Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nih, nama saya Trimelinda Fadila dengan NPM B1A021341. Yang akan kita bahas di sini yaitu zaman Romawi kuno pada masa Polybius. Muncul nih pertanyaan, siapa sih Polybius? Polybius merupakan murid dari Aristoteles. Menurut Polybius, bentuk pemerintahan terus berlangsung silih berganti hingga membentuk sebuah siklus, atau sederhananya, bentuk negara terakhir merupakan alasan atau sebab dari bentuk negara selanjutnya. Dan bentuk tiap negaranya akan terus berubah, sehingga akhirnya kembali ke bentuk pertama. Ajaran Polybius yang sangat terkenal yaitu siklus teori, yang dimana pada bentuk pertama yaitu bentuk monarki menjadi tirani, kemudian menjadi aristokrasi, kemudian menjadi oligarki, kemudian menjadi demokrasi, kemudian menjadi oklokrasi, dan selanjutnya akan kembali lagi menjadi monarki. Bentuk pemerintahan pertama yaitu monarki. Monarki merupakan pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Bentuk pemerintahan monarki yaitu raja atau ratu yang memerintah secara tunggal. Monarki merupakan titik awal dari bentuk pemerintahan. Kelebihan monarki yaitu cepatnya mengambil keputusan dan mudah mengatasi pemberontakan. Serta kekurangannya yaitu kemakmuran rakyat hanya tergantung pada raja. Bentuk pemerintahan selanjutnya yaitu tirani. Masih dipimpin oleh raja atau ratu dan memerintah secara tunggal. Bedanya, lama-kelamaan raja atau ratu dan keturunannya mulai mementingkan kepentingannya sendiri dan mulai tidak mementingkan rakyatnya. Bagaimana ketika hal itu terjadi? Ketika hal itu terjadi, maka raja atau ratu akan sewenang-wenang dalam memerintah rakyatnya sehingga rakyatnya menderita. Adapun kelebihan dan kekurangannya hampir mirip dengan monarki, ditambah dengan sang pemimpin hanya mementingkan kepentingan sendiri. Bentuk pemerintahan selanjutnya yaitu aristokrasi. Pada aristokrasi, sekumpulan bangsawan mulai memimpin dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Kelebihannya yaitu yang pertama, kebijakannya efektif, pemerintahan berjalan dengan baik, tidak ada politik keberpihakan. Serta kekurangannya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau dikenal dengan KKN. Lama-kelamaan para kalangan bangsawan ini mulai mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga muncullah bentuk pemerintahan selanjutnya yaitu oligarki, yang dimana pada pemerintahan ini bangsawan aristokrasi menindas rakyat. Terdapat banyak kekurangan yaitu tidak ada kebebasan berbicara, status tidak akan pernah berubah, merugikan ekonomi domestik. Bentuk selanjutnya yaitu demokrasi. Bentuk demokrasi ini terjadi karena adanya pemberontakan rakyat dari oligarki dan membentuk pemerintahan yang baru. Adapun kelebihan dari bentuk pemerintahan demokrasi yaitu yang pertama, pemerintahannya yang stabil, memiliki kesetaraan, dan minim probabilitas untuk revolusi. Serta kekurangannya penyalahgunaan dana rakyat dan pengaruh kuat partai politik. Pada bentuk pemerintahan terakhir yaitu oklokrasi. Oklokrasi terjadi karena pemerintahan demokrasi mengalami kehancuran, di mana hal ini dikarenakan rakyat mementingkan dirinya sendiri. Adapun kekurangan dari oklokrasi yaitu korupsi, kriminalitas, serta perpecahan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum teman-teman.